Puji nama Tuhan, saya mengucapkan selamat datang, selamat beribadah di Hari Raya Sukkot, hari yang ke-8, sebagaimana perintah Tuhan yang tadi kita sudah dengarkan sendiri ya, dari pembacaan firman Tuhan yang disampaikan oleh para aliyahnya, yang terambil dari Bilangan. Terima kasih, kita bersyukur waktu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk kita merayakan hari raya yang Bapa perintahkan. Berbahagialah saudara kalau sudah dapat hadir, dan saya sangat percaya Bapa mencatatnya dalam buku kehidupan. Bagi setiap anaknya yang takut kepada Dia, yang memenuhi keinginan hati Bapa, maka dia akan melihat kemuliaan Tuhan. Ya. Puji nama Tuhan, saudara kasih. Mari kita tundukkan kepala sebentar kita sebelum membaca firman Tuhan. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang mulia, terima kasih Tuhan. Bapa sudah kirimkan anak-anak-Mu, umat yang mengasihi Engkau, yang takut kepadamu, yang bergantung bersandar kepadamu Tuhan, yang mengindahkan Torah-Mu, perintah-Mu, sehingga mereka dapat datang Tuhan dengan pertolongan Roh-Mu yang kudus. Bapa, mereka dengar-dengaran akan perintah-Mu. Bapa, oleh sebab itu teruslah Bapa penuhi kami dengan kehendak-Mu, dengan dabar-Mu, ajarilah kami, supaya kami berjalan di dalam terang-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Bapa Yahweh Tuhan kami, Bisem Yesus Amasyadon, Verokodes, kami hamba berdoa mengucap syukur kepadamu. Haleluya Bapa, haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, saudara yang kekasih. Sebagaimana tadi WL sudah sampaikan, hari ini adalah hari yang spesial. Ya, hari ke-8 ini dicatat dalam imamat, dalam bilangan, bahkan dalam perjanjian baru, hari raya Sukkot itu juga diceritakan ya, bagaimana pada hari raya Sukkot di Lukas pasal 7 ayat 37, Yesua berseru pada orang yang mau datang, orang yang haus akan kebenaran, supaya mereka dipuaskan. Ya, jadi saudara yang kasih, Sukkot hari ke-8 ini adalah hari spesial. Ya, saya mau bacakan, tadi sudah kita naikkan pujian tadi ya, tapi saya mau bacakan saja kita di Keluaran 13, mari kita buka kitab suci kita. Bagaimana Sukkot itu, saya sudah sampaikan juga, kemarin sudah saya bahas sedikit. Saya akan singgung kembali Keluaran 13. Ayat 21 ya, kita baca ya. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Bapa Yahweh berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Saudara yang kekasih, apa yang saudara dapat dari pembacaan ini? Sampai pada saat hari yang ke-8 ini masih berbicara tentang hari raya Sukkot. Pada hari raya Sukkot saya sudah sampaikan bagaimana Nehemia bersama dengan orang-orang buangan dan Ezra, mereka melakukan perayaan Sukkot itu dengan semeriah-meriahnya, ya. Karena memang pada waktu itu juga, pada saat mereka merayakan adalah mereka mendapatkan panen yang berlimpah, ya. Sehingga ada ucapan syukur yang besar yang mereka lakukan, beria-ria. Jadi beria-ria itu karena apa? Karena Tuhan menyertai mereka mulai dari pagi sampai malam, kehidupan mereka disertai. Sukkot berbicara tentang perjalanan hidup bangsa Israel menuju tanah perjanjian.
Saudara dan saya bagaimana? Apa makna yang Tuhan berikan kepada kita tentang Sukot ini? Saya mau sampaikan kepada saudara, Sukot ini mengandung makna dalam hidup kita adalah bahwa kita pun dituntun dipimpin Tuhan, mulai dari saat kita bangun hingga malam juga Tuhan pelihara dan lindungi dengan sempurna. Ada amin? Saudara yang kasih, jangan bayangkan api secara kasat mata, atau tiang api dan tiang awan secara kasat mata. Hari ini kita berbicara tentang pekerjaan Tuhan di dalam Roh Kudus, dalam roh, ya. Berbicara tentang roh itu berbicara tentang sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi memiliki apa? Dampak. Memiliki akibat yang supranatural. Jadi saudara yang kekasih, ketika kita menjadi anak Tuhan, maka kita mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Tiang api itu menggambarkan bagaimana Tuhan menjadi komandan, menjadi pimpinan mereka. Ketika tiang api itu berhenti, maka mereka pun berhenti, berkemah. Maka Sukot itu berasal dari etimologinya suka, kemah, berkemah. Ya. Jadi ketika Tuhan bergerak, maka mereka bergerak. Artinya ketika Tuhan memerintah saudara untuk melakukan sesuatu, kita lakukan. Ketika Tuhan berbicara dalam hidup kita melalui perantaran Roh Kudus, maka kita harus bergerak, bertindak. Ada waktunya Tuhan berbicara, ada Tuhan waktunya memerintah kita. Nggak setiap saat, tapi ada timing-timingnya Tuhan berbicara untuk kita melakukan sesuatu. Jadi saudara yang kekasih, siang dan malam Bapa menyertai. Siang dan malam Bapa terkadang memberikan perintah. Tapi ketika Tuhan tidak bergerak, mereka diam saja, tunggu komandan, tunggu raja yang memerintah itu kapan kita bergerak. Itu sebabnya anak-anak Tuhan segala aktivitasnya selalu kita minta tuntunan Tuhan. Saya dengan Ibu Gembala begitu keluar dari pintu rumah, bawa masuk mobil, langsung dimulai dengan doa. Jadi selalu awal di doa, bangun tidur diawalin doa. Supaya apa? Supaya perjalanan hidup kita ini Tuhan yang ambil kendali. Ya, jangan pakai otak yang segempal ini. Otak kita itu hanya segempal tangan. Saya pernah baca, katanya segempal tangan ini di kepala itu, di belakang itu. Jangan, saudara yang kasih. Kita mau berjalan dalam iman. Iman itu harus dikerjakan. Ya, jadi jangan bilang aku beriman, tapi sikap tidak beriman. Suasana Sukot ini seharusnya bukan hanya 7 hari, 8 hari, tapi seperti apa yang Tuhan ajarkan dalam Filipi pasal 4 ayat keempat, Tuhan bilang apa? Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan, bersukacita. Ada sorak-sorai kemenangan anak-anak Tuhan. Ciptakan saudaraku sorak-sorai kemenangan itu. Karena apa? Karena saudara menjadi kreator kecil, pencipta kecil. Makanya Tuhan bilang di Kejadian, dikatakan, aku memberikan kuasa kepadamu untuk menguasai segala sesuatu. Ya, bersama dengan Tuhan kita melakukan apa? Perkara besar. Dimulai apa? Dimulai dengan perkataan. Kita berkata kepada anak kita positif. Saya berharap saudara mengerti arti yang positif dan negatif. Ya, kita berkata kepada suami kita positif. Kita bicara kepada istri kita positif. Sesuatu yang positif terus kita bangun. Ya, karena kalau kita tidak melakukan tindakan iman kita sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, maka tidak terjadi seperti apa yang Tuhan janjikan. Karena apa yang Tuhan janjikan itu harus diraih, harus jemput bola, kita yang harus melakukan. Ya, kebahagiaan itu pilihan, saudara yang kasih. Saudara datang ke sini mau bahagia,
Pilihan. Tapi kalau saudara nggak mau ikut bahagia, mau mendiam saja, mau nggak mau bergerak, ya itu pilihan juga. Tapi yang Tuhan mau, Sukot ini biarlah berdampak dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar pas hari raya Sukot, kita bersorak-sorai, nyanyi di gereja. Tapi sampai di rumah, sebaliknya. Ya, itu jangan sampai terjadi. Kenapa? Anak Tuhan itu harus konsisten. Tahu konsisten? Konsisten itu artinya dia berusaha untuk stabil. Bersukacita di gereja, bersukacita di rumah, ada kebebasan, ada kemenangan, ada sorak-sorai. Saya selalu kalau saya ada peperangan saya bilang, Bapa jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Oh, semua telah berubah dan aku tahu Bapa Yahweh jamah, suamiku, istriku, anakku, cucuku, jemaat GBR Haleluya, kami jadi baru. Saudara kasih tekankan terus, ada kedamaian, ada sukacita. Create, ciptakan. Ya, tebar senyum. Saudaraku, saya pernah baca itu, senyum itu menimbulkan hormon apa itu di dalam tubuh yang menimbulkan kebahagiaan. Ya, itu jangan cemberut pepaya Cibinong kata orangnya, tapi senyum. Itu match, cocok dengan firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacita, bersorak-sorai. Ya, jadi Tuhan mau membawa kita kepada rancangan Tuhan yang mulia. Ya, jadi kalau saudara bayangkan Tuhan menuntun bangsa Israel, saya itu kalau saya ngebayangkan itu luar biasa Bapak kita. Ya, perjalanan 40 tahun kasut mereka tidak rusak. Itu Tuhan membuktikan bahwa Dia amat maha kuasa. Ya, dan saya perjalanan hidup saudara tidak akan pernah rusak. Perjalanan hidup saudara tidak akan pernah rusak ketika saudara menjadi pengikut Bapa Yahweh. Orang yang ada di belakang tiang awan dan tiang api, di bawah tiang awan, tiang api, itu adalah orang-orang yang apa? Yang mengikut perintah. Kalau mereka nggak mengikut perintah, mereka tidak akan jalan. Dan mungkin mereka akan tinggalkan seperti orang yang bersungut-sungut itu, sepanjang perjalanan apa? Mereka ada yang bersungut-sungut dipatok ular, mati, ya. Bersungut-sungut mereka banyak binasa. Nah, jadi orang yang ada di bawah naungan perlindungan Tuhan adalah orang yang mengikut dengan setia. Followernya Tuhan. Itu sebabnya saudara kasih belajar setia. Dimulai dari rumah tangga keluarga kita. Setia memperkatakan yang baik. Jangan katakan anakmu, tolol kamu, tolol. Oh, tolol dia. Ya. Jangan katakan suamimu, tolol kamu, tolol. Wah, hancur rumah tangga. Ya. Karena itu bertentangan dengan Torah. Jadi dimulai dari keluarga. Makanya keluarga itu lembaga terkecil yang dipandang Tuhan sangat penting. Terbina rumah tangga yang sehat, yang sempurna itu ketika Torah itu menjadi pedoman. Ya. Jadi Sukot itu saya berharap betul-betul mengubah hidup kita sehingga kita nggak sama. Jangan sampai di gereja beda, di rumah beda, di kantor beda, di ladang di mana tugas kita beda. Harus sama. Artinya hati itu konsisten ikut menuruti apa yang Bapak perintahkan. Di kantor menjadi anak buah yang baik, menghormati pimpinan. Ya. Di rumah tangga juga begitu, menyayangi istri menghormati suami, anak menyayangi orang tua, ya kan? Orang tua menyayangi anak. Ini semua yang harus kita ikutin. Ketika ini kita ikutin, itu arti kita ada di bawah apa? Payungnya Tuhan. Tiang api ada, tiang awan ada. Ketika mau ada sesuatu yang tidak baik, mau menimpa anak-anak Tuhan, itu langsung
tiang awan langsung menudungi, tidak sampai membakar terik matahari, tidak sampai sesuatu itu menyiksa hidup. Segala sesuatu yang mau dirusak, Tuhan menjadi apa? Benteng kita. Masih ingat gak apa yang disampaikan Tuhan Bapak sahabat yang lalu? Menjadi apa? Perisai. Ya, puji Tuhan. Ya, mungkin. Ya. Jadi saudara yang kasih, saya mengajak saudara terus memiliki pengharapan di dalam Bapa Yahweh, ya. Karena Bapa Yahweh itu dahsyat, agung dan mulia. Yang Tuhan nantikan kita itu apa? Perubahan. Berubahlah pembaharuan budimu, ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kalau enggak berubah, sami mawon, kita itu apa? Munafik, ya. Jadi harus berubah. Jadi harus sesuai dimanapun kita berada. Orang yang membawa damai, ya. Jangan pernah menyakiti orang, ya. Jadi selalu tebar damai, tebar sukacita, tebar yang menciptakan kemuliaan, berbicara positif, maka Tuhan akan berada di pihak kita. Maka dikatakan jagalah hatimu. Amsal 4 ayat 23. Ya, saya berharap saudara terus belajar menghafal supaya apa? Supaya ayat-ayat ini menuntun hidup kita. Ayat itu membuat kita diingatkan Tuhan supaya berjaga-jaga dengan hati kita sehingga kita berjalan untuk menyenangkan hati Tuhan. Segala sikap kita jangan sampai bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, kita semua ada dalam proses, tapi kita mau mengikuti proses itu, prosesnya Tuhan. Ya, di Roma 3:23 dikatakan tidak ada yang tidak jatuh dalam dosa, minta ampun, selesai. Tapi jangan diulangi-ulangi terus, saudara yang kasih, ya. Jadi saudara yang kasih, saudara terus mau belajar supaya kita dipelihara Tuhan dengan penuh keajaiban. Ya. Kita lihat bagaimana Yesua bersandar kepada Bapa Yahweh, mengandalkan dengan doa, ya. Tidak pernah Bapa meninggalkan anaknya. Tadi kalau sudah dengar di Injil tadi, apa dikatakan? Inilah anakku yang kukasihi. Lalu apa dikatakan? Kepadanya lah aku berkenan, lalu dengarkanlah perkataannya. Jadi ajaran Yesua itu harus kita praktekkan. Marilah datang kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat, karena aku lemah lembut. Jadi kita harus meneladani itu. Kalau enggak gagal kita. Ya. Jadi saudara yang kasih, ketika kelemah lembutan itu, baik secara kata-kata, sikap, lemah lembut itu bicara tunduk kepada Torah. Lembut itu artinya dia tunduk, enggak melawan, ya, kepada Torah. Jadi bukan hanya lembut secara kata-kata, bahasanya lembut, tapi tidak nurut, ya, tetap aja menentang firman Tuhan. Nah, itu bukannya lembut, ya. Jadi saudara yang kasih, kita harus tangkap apa yang Tuhan sampaikan kepada kita supaya kita melihat kemuliaan Tuhan, ya. Terus datang kepada Bapa Yahweh dengan hati yang hancur, ya. Hati yang hancur itu artinya kita melihat bagaimana sikap kita itu, bahwa selalu ada kekurangan kita, ada aja kelemahan kita, ya. Pada Reskot saya sudah ingatkan beberapa waktu yang lalu, kita mau berbuat baik, yang jahat itu sudah mendahului. Jadi selalu sering gagal. Tapi Tuhan mau kita berjuang, kita mau berjuang, harus lawan itu. Supaya apa?
supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini peperangan. Life is a struggle. Hidup itu adalah perjuangan, berjuang untuk mengikuti apa yang Tuhan mau, itu berjuang. Ya, mengalahkan ego kita. Kalau ego kita kan, wah, kalau bisa semua harus tunduk sama saya. Kalau bisa apa yang saya bilang itu harus diturutin, ya kan? This is my instruction. Ini instruksiku. Do it, lakukan. Wah, itu maunya kalau orang yang sudah egonya tinggi, ya kan? Jadi kalau orang yang lemah lembut, yang anak Tuhan tuh nggak begitu. Saling menasehati, saling mengisi. Ya, saya berharap saudara menangkap ajaran Tuhan pada malam hari ini. Ya, jadilah kita menjadi anak-anak Tuhan setelah Sukot ini menjadi pohon-pohon yang berbuah manis. Kalau nggak berbuah manis, sangat disayangkan. Ya, saudara tadi saya sudah ingatkan waktu Raya Sukot, buah-buah yang dibawa itu pasti buah-buah yang manis, semua yang indah. Kalau saudara baca pohon-pohon yang elok, ya, sesuatu yang elok, sesuatu yang manis yang dihasilkan, dibawa kepada Tuhan dan dinikmati oleh sesama umat. Ya, supaya apa saudara kasih? Supaya kita merasakan bahwa keajaiban firman itu terjadi dalam hidup kita, ya. Ya, itu yang sangat penting. Teruslah saudara dan saya kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan, ya. Karena pengharapan itu tidak mengecewakan. Pengharapan itu membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita. Ya, kita akan lihat dalam Roma pasal 15, saya akan ulangi lagi. Saya berharap saudara menciptakan pengharapan dan saudara lakukan dengan iman. Roma 15 ayat 13. Saya mau menteri ayat ini kepada saudara supaya saudara berjuang. Kita akan baca bersama-sama, ya, sesuai dengan apa yang kita pegang kitab sucinya. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Semoga Bapa Yahweh sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, ya Pak Yosef, Bapak harus tetap memiliki apa? Pengharapan. Ya, jangan matikan pengharapan itu. Orang yang berpengharapan itu artinya dia percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan berkuasa. Ya. Jadi setelah Sukot ini yang kita rayakan hari ke-8 ini, kita ke depan memasuki 5785 harus penuh dengan apa? Pengharapan. Ya. Tapi pengharapan itu selama kita ada hidup di dunia ini sampai kepada masuk ke dalam tanah perjanjian Yerusalem baru. Ya. Jadi jangan sampai tidak berpengharapan. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang punya putra-putri, tanamkanlah pengharapan yang indah. Ucapkanlah kata-kata yang indah yang menyangkut pengharapan. Pengharapan itu harus diucapkan. Ya. Saya sudah praktekkan itu. Pengharapan itu harus diucapkan. Apa saudara yang kasih? Diucapkan. Coba ikutin saya. Pengharapan itu harus saya ucapkan. Iya. Saya kalau berada di sendirian di mobil, berada di jalan, kadang-kadang saya sedang berada di suatu tempat, saya suka mengucapkan sesuatu yang saya harapkan. Ya. Jadi menghadapi seseorang, kita mengajukan pengharapan itu terjadi melalui seseorang. Ucapkan. Jadi sesuatu yang kita harapkan itu kita ucapkan. Kenapa diucapkan? Karena firman Tuhan.
kita mau mengikuti apa yang Tuhan ajarkan. Jadi mengikut Tuhan untuk berada di tiang api dan tiang awan, kuncinya ikutilah perintah Tuhan. Ya, jadi perintah Tuhan itu yang kita ikutin supaya apa? Supaya kita ada dalam perlindungan Bapa Yahweh. Tidak ada kerusakan, tidak ada kebinasaan karena dalam perlindungan Bapa Yahweh. Ya. Itu luar biasa, spektakuler, sangat dahsyat sekali. Maka kenapa Tuhan bilang kita merayakan hari rayanya? Supaya anak cucu kita mengetahui tentang Bapa kita itu adalah Bapa yang hebat. Tujuannya itu, saudara yang kasih. Tujuannya itu. Ya, hebat, dan itu kita imanin, itu juga terjadi dalam hidup kita. Ya. Jadi saya berharap saudara banyak berdoa supaya saudara dan saya terus diperbaharui Tuhan. Ya, berdoa dengan hati yang hancur seperti Yesua berdoa. Ya, itu sesuatu yang indah. Saya yakin ketika saudara berdoa sungguh-sungguh, maka saudara akan melihat bagaimana cara Tuhan menolong saudara. Setiap air mata yang saudara keluarkan karena saudara mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan perhitungkan. Ya, Tuhan akan tampung di kirbatnya Tuhan akan perhitungkan. Ya, coba kita baca bagaimana Yesua berdoa. Kita lihat dalam Ibrani pasal 5. Untuk menggapai kebahagiaan, kita harus berdoa sungguh-sungguh mengikuti teladan Yesua Adon. Ya, coba kita baca Ibrani 5 ayat 7. Perhatikan baik-baik ya ayatnya ya, jangan sampai tidak paham. Sudah dapat? Ya, perhatikan baik-baik supaya saudara mengimaninya. Demikian firman Tuhan. 1, 2, 3. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa Yahweh yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Karena apa? Kesalehannya. Dengan ratap tangis dan keluhan kepada Bapa Yahweh. Saudara kekasih, kalau saudara renungkan ayat ini, saudara renungkan bagaimana Yesua bolak-balik berdoa, apalagi menjelang mau dia disalib. Ya, sampai murid-muridnya apa? Tertidur. Ya. Tapi saya melihat sebagaimana Daniel melakukan doa dengan rutin, dengan efektif, dengan pengharapan. Kan pengharapannya selalu bergantung kepada Bapa Yahweh. Menghadapi udah maut di depan, pengharapannya tetap Bapa Yahweh. Gak mau dia menggagalkan doanya, dilarang, dibuat aturan tidak boleh berdoa. Gak mau dia ngikutin, dia tetap berdoa. Jadi sebagai follower, sebagai anak Tuhan yang mau berada di bawah tiang api, tiang awan, harus menjadi apa? Pengikut yang setia. Ada amin? Haleluya. Kalau pengikut yang setia, pasti dia berada di rumah Tuhan. Ada amin? Amin. Dia tidak akan berani menentang Sang Pencipta. Ya, tidak akan berani. Karena apa? Karena dia mau melakukan apa yang menyenangkan hati Bapa. Yesus selalu melakukan apa yang menyenangkan hati Bapa. Sukot ini harus membuat kita menjadi orang-orang yang akan menyenangkan hati Bapa. Enggak sekedar perayaan. Oh gitu dulu ya. Oh gitu. Enggak gitu. Ya, Sukot diperintahkan Bapa supaya kita memiliki iman bahwa Bapa ada melindungi kita sampai kita berhadapan, dipanggil Tuhan untuk masuk dalam Yerusalem baru. Ya, jadi sepanjang hidup kita biarlah terus bergairah untuk memuji menyembah Bapa Yahweh. Kita melihat Mazmur 119.
Sukacita terbentuk ketika Tuhan ada menjadi nakoda utama kita, menjadi pemimpin kita, menjadi raja kita, menjadi komandan kita. Ya, Mazmur 119 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, sudah dapat semua? Oke, kita baca, perhatikan ayatnya ya. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Torah Bapa Yahweh. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Kapan mencari dengan segenap hati? Melalui doa. Doa yang dilakukan Yesus tadi gimana? Doa dengan ratap tangis. Ya, itu luar biasa. Jadi kalau saudara mau hidup di dalam kemenangan, mau hidup sebagai anak Tuhan, dia harus mencari Bapa dengan segenap hati. Biarlah roh kita itu dipenuhi dengan sukacita dari Samaim. Ya, maka saudara di rumah akan menyanyi-nyanyi muji Tuhan. Ada amin? Saya berharap setiap rumah tangga kita ada pujian. Ya, jangan putar kaset yang seperti saya sampaikan pernah beberapa waktu lalu. Ya, tapi pribadi kita menyanyi dimanapun kita berada. Naikkanlah pujian bagi Bapa Yahweh, naikkanlah puji-pujian yang positif, pujian iman yang dapat merubah semua yang kurang baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik, yang sudah lebih baik menjadi apa? Yang terbaik. Ya, jadi ada stepnya, ada gradualnya. Ya, jadi bukan langsung. Saya percaya bahwa hikmat Tuhan akan menyertai saudara sehingga saudara bisa membuat suasana lembaga yang kecil, lembaga yang menjadi perhatian Tuhan, rumah tangga saudara menjadi perhatian Tuhan dan Tuhan tersenyum melihat saudara. Ya, ciptakan. Ya, jadi create. Saudara sudah diberi wewenang itu. Ya, Tuhan sudah memberikan kuasa itu kepada umat yang percaya, yang bersandar, yang bergantung, yang percaya kepada dafarnya. Ya. Ayat yang terakhir kita baca Mazmur 33. Hari ini saya berbicara tentang bagaimana berbahagia dalam Tuhan ya. Temanya khotbah saya hari ini berbahagia di dalam Tuhan. Mazmur 33 ayat 12. Mazmur 33 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Sudah dapat? Oke, kita baca, perhatikan ayat-ayatnya ya. 4 ayat ini perhatikan baik-baik. Demikian firman Tuhan, 1, 2, 3. Berbahagialah bangsa yang Tuhannya ialah Bapa Yahweh, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Bapa Yahweh memandang dari sorga, Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya Ia menilik semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Amin. Wah, saudara dalam perhatian Tuhan enggak? Saudara ada dalam perhatian Tuhan enggak? Ada dalam perhatian Tuhan. Bapak Yahweh berkata, Dia yang membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Jadi pekerjaan kita yang termulia ya, itu melakukan sesuatu bagaimana menciptakan hal itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara begitu bercerita kepada suami tentang kehendak Bapa, itulah pekerjaan yang mulia. Ketika saudara bercerita kepada istrimu, bercerita tentang kebenaran, itulah pekerjaan yang mulia. Tuhan memperhatikan pekerjaan umat yang diciptakannya. Saya mau sampaikan pekerjaan yang termulia itu adalah pekerjaan yang mendatangkan puji, hormat, kemuliaan bagi Bapa Yahweh. Ya, jadi kita mesti tahu step-stepnya. Saya sudah pernah ajarkan. Yang pertama, kita harus memuliakan siapa? Bapa yang terutama. Baru putra. Setelah itu apa?
orang-orangku kudus, para nabi, orang tua. Habis orang tua siapa? Pemimpin kita, ya. Jadi pemimpin kita itu kita harus hormati. Alkitab mengajarkan kita pemimpin kita hormati berapa kali lipat? 2 kali lipat, ya. Nanti saudara cari ayatnya. Jadi orang yang mau berada di naungan perlindungan Bapa yang sempurna di bawah tiang api dan tiang awan, itu dia menghormati hierarki. Di rumah tangga hierarki ada enggak? Ada enggak? Ada. Orang yang menghormati hierarki, menjunjung tinggi, itu artinya menjunjung ketetapan Bapa. Ya, jangan sampai salah. Kalau salah, kita akan pertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi saudara yang kasih, orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki, yang percaya kepada Bapa Yahweh. Ya, yang poin yang kedua dikatakan apa? Ayat yang ke-13, Bapa Yahweh memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia. Wah, jadi kalau saudara pergi ke kanan, pergi ke kiri, atau saudara mandek, tidak pergi kemana-mana, semua Tuhan lihat. Ya, jadi Bapa itu benar-benar maha kuasa, dahsyat. Ya, ya. Sekarang pengetahuan manusia diciptakan Tuhan, otak yang segempal tadi. Makanya Tuhan katakan, aku menciptakan mereka. Ya, kita diciptakan manusia itu serupa, segambar dengan Bapa, hanya mirip-mirip. Bayangkan Bapa kasih kecerdasan. Tuhan melihat sisi manusia, nggak pakai kamera, saudara kasih. Tuhan berikan akal manusia, diberikan hikmat. Sekarang di ujung dunia sampai ke ujung dunia, Amerika, di Arab, Israel, hanya dengan HP yang sejengkal ini sudah bisa memandang. Ada di daerah sana, ada di Israel, ada di Eropa, ada di Amerika. Apalagi Bapa. Ya, saya mau analog itu kepada saudara supaya saudara bayangkan betapa hebat Bapa kita. Jadi jangan pikir kalau saudara sedang marah-marah, sedang ngamuk-ngamuk, atau saudara sedang ngambek, atau saudara sedang mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata tidak baik, Tuhan tidak dengar atau tidak lihat. Jangan sampai saudara berpikir begitu. Ya, saya mau sampaikan kepada saudara, Bapa itu maha melihat. Sebab itu jaga langkah kita, jaga kata-kata kita, jaga mata kita, jaga pikiran kita, jaga hati kita. Ya, seperti ada pujian katakan, Tuhan, aku punya tangan, aku punya kaki, aku punya mata. Aku mau melakukan itu, mempergunakan untuk kemuliaan Bapa. Ada amin? Ya, kita semua ini saudara yang kasih sedang mau mempraktekkan, ya. Perjalanan hidup kita ini sedang mau mempraktekkan apa yang diajarkan Tuhan. Ya, saya percaya kalau saudara mengikuti apa aturannya Tuhan, akan terbentuk keluarga yang indah. Keluarga apa? Yang indah. Di sana penuh keindahan dari Tuhan. Ya. Jadi tidak ada yang lebih indah selain datang kepada Tuhan dan belajar untuk tunduk kepadanya. Ya. Ketika anak itu tunduk kepada orang tua, firman Tuhan bilang apa? Dia akan berbahagia. Anak yang mengikuti perintah orang tuanya yang didasarkan firman Tuhan, pasti anak itu akan berbahagia. Tapi kalau anak itu tidak mengikuti apa yang diperintahkan orang tuanya yang sesuai dengan firman Tuhan, misalnya orang tua nyuruh anaknya beribadah, sabat. Kalau anak itu ngikutin, anak itu akan menjadi berbahagia kelak. Itu sebabnya Tuhan bilang jangan jemu. Itu perkataan positif enggak? Positif. Kau gak usah ibadah lah hari ini. Kau kan kayaknya ada pilek-pilek dikit loh. Kayak ada pilek loh. Gak usah ibadah. Itu positif apa negatif? Negatif. Justru dia dalam kelemahan, dalam segala kelemahan, dalam segala ketidakbaikan, Rasul Paulus bilang apa?
siap untuk melakukan kehendak Tuhan. Ya. Jadi orang yang mau tekadnya itu mau dekat kepada Tuhan, dia selalu akan berpikiran positif. Aku datang, nanti Tuhan akan menyertaiku. Tuhan melihat keadaanku. Aku datang dengan segala keluargaku yang kutinggalkan, yang sedang ada masalah, sedang ada begini dan begono. Aku datang kepada Tuhan. Bapa akan selesaikan di sana. Bapa akan menolongku. Itu positif. Tapi kalau ada bilang, ngapain sih ke gereja? Sama aja. Kelakuannya enggak berubah, begitu-begitu juga, enggak ada perubahan. Nah, itu positif apa negatif? Negatif. Ya. Jadi saya berharap kita ini Jemaat GBR Halulea jemaat spesial. Ya. Kenapa? Karena sekarang saudara yang kasih, zamannya bagaimana kita ini menjadi penyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, Roh Kudus itu tidak akan tuntun kita. Kita selalu berada dalam posisi kondisi yang selalu carut marut. Ya, carut marut itu artinya tidak konsisten di dalam firman Tuhan. Jalan hidupnya enggak konsisten. Ya, tapi saya berharap Jemaat GBR Halulea akan belajar terus konsisten. Kenapa? Karena Tuhan menyukai kasih setia, ya. Hosea pasal 6 ayat 6, Bapak Yahweh bilang, aku menyukai kasih setia. Jadi ada kasih, ada kesetiaan. Ada amin? Puji Tuhan. Ya, haleluya. Saya bersyukur banget kalau saudara dapat datang malam hari ini. Saya pikir ini spesial banget. Karena apa ya? Ada orang berpikir hari ke-8 itu seperti dianggap remeh. Padahal firman Tuhan di bilangan dan di imamat itu diperintahkan harus ada ibadah pertemuan kudus. Pertemuan kudus itu artinya kita ada dalam suasana memuji, menyembah Bapa Yahweh dengan minta pengampunan. Ya, itu artinya pertemuan kudus. Sebabnya kita berbahagialah yang mengikuti apa yang Bapak perintahkan malam hari ini. Ya, saya sangat bangga benar karena saya merasakan nggak mudah, ya, nggak mudah untuk menjadi anak Tuhan yang konsisten, yang tetap belajar setia. Itu memerlukan pengorbanan materi, pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan. Semua harus dikorbankan hanya untuk kita bisa apa? Konsisten. Ya. Bayangkan kalau mau datang beribadah, ada masalah dalam keluarga, ada masalah dengan teman, ada masalah dengan saudara. Kalau saudara enggak konsisten mau mengikuti apa yang Tuhan mau, hati saudara akan terganggu untuk beribadah. Lihat kelakuan anak terganggu, lihat kelakuan suami terganggu, lihat kelakuan istri terganggu. Kacau balau. Tapi kalau saudara ingat firman Tuhan, Bapakku menyukai aku kalau aku memiliki kesetiaan, memiliki kasih kepada Dia. Bapakku itu suka, Bapakku senang. Kalau saudara ucapkan begitu, maka saudara akan menjadi pemenang. Ya, pergunakan mulut bibir kita ya. Amsal 18 ayat 21 dikatakan apa? Apa yang kau gemakan, kau akan makan hasilnya. Jadi yang kau gemakan, itu kau makan hasil. Artinya bunyi yang kita gemakan, bunyi yang kita ucapkan, itu akan mewarnai hidup kita. Ada amin? Kalau saudara katakan aku berbahagia di dalam Tuhan, maka engkau akan nikmati kebahagiaan itu. Ya, tapi itu di dalam iman. Iman itu sesuatu yang kita yakin, kita peroleh meskipun belum kita lihat dan peroleh. Itu iman. Kalau sudah menjadi kenyataan, itu bukan iman lagi. Itu iman yang sudah jadi. Tapi kalau iman itu adalah proses sesuatu yang kita ucapkan tapi belum terjadi, tapi kita yakin itu akan terjadi. Itu waktunya Tuhan. Kayaknya saya lihat wajahnya masih bisa senyum nggak? Coba keluarkan senyum.
Ini Pak Gembala berat banget ini. Ini suruh ngerjain Torah terus ini. Ya, karena memang Torah itu lebih indah dari emas tua, lebih manis daripada madu sarang lebat. Kalau dikerjakan, ya. Jadi kalau kita mau membentuk sesuatu yang indah di pandangan Tuhan, rujukannya adalah apa? Torah. Torah itu artinya pengajaran yang baik dari Bapa Yahweh. Maka saudara akan indah di mata Tuhan. Jadi jangan sampai ikut-ikutan saudara kepada pengajaran di luar ya. Torah itu usang, Torah itu sudah tidak berlaku. Orang yang mengikuti Torah ada di bawah hukum kutuk. Wah, itu bertentangan dengan pengajaran Bapa. Ya, Torah itu indah, manis. Torah itu membuat wajah bercahaya. Bukan cemberut. Kalau udah cemberut, kalau pasangan sudah cemberut kira-kira gimana? Apalagi kalau ngomel, gimana? Suaminya lari kemana? Ke soto. Kabur. Masih mending kalau soto ke tingkat 2 ya. Kalau kabur ke tukang lapo tuak, rusak semua. Ya. Jadi Tuhan membuat wajah itu indah, bercahaya. Nah kalau indah penuh dengan senyum. Jumpa anak senyum. Pulang kerja walaupun udah capek di kantor, senyum. Wah, kalau itu pasti manis indah. Tapi kalau udah pulang kerja, mukanya ditekuk, diajak ngomong, jangan ngomong dulu, papa lagi susah, lagi banyak kerjaan. Wah, kacau itu rumah tangga. Ya, saya harap saudara bisa mengerti apa yang saya maksud. Ya, Bapak Yahweh berikan saudara pengertian, hikmat untuk menangkap apa yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Bapak yang memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, kita naikkan sekali lagi. Seperti tiang awan. Ya, kita tolong syairnya, biar semua bisa mengikuti dengan baik. Mari, mana WL kita? Bapaknya David mana? Tak perlu khawatir terhadap apapun. Amin, haleluya. Tanganmu yang penuh kasih menopangku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadiratmu yang berkuasa menjagaku senantiasa. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Perlu khawatir
tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju. Hadirat-Mu yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiang awan yang menerangkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Kau menjagai hidupku, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. terpujilah Bapa yang hidup. Engkau Tuhan Ku datang yang menyembahnya, terima kasih Bapa. Ku menyembah-Mu, Haleluya. Bapa yang baik. Hanya Engkau yang layak, Ibu jadi sebab pencipta alam semesta raya. Ku menyembah, ku menyembah. Engkau menolong. Bapa menundungiku dengan tiang awan, menundungiku dengan tiang api. Dahsyat kekuatan Bapa. Bapa Yahweh.
Engkau teramat baik. Perbuatanmu mulia dalam hidup kami, umatmu jemaat GBL. Haleluya. Haleluya. Bapakku yang ajaib, penuh keagungan, penuh kemuliaan. Bapakku yang ajaib, penuh keagungan, penuh kemuliaan. Tiada yang seperti Engkau, Bapa dahsyat dan ajaib. Selamanya kasih setiamu. Sungguh Engkau Bapa yang ajaib, penuh dengan kasih setia. Kau Bapakku yang ajaib, kemurahan-Mu berlimpah, perlindungan-Mu sempurna. Tuhan tudungi kami dengan tiang awan, Bapa tudungi kami dengan tiang api. Bapa menjagai kami bagaikan biji mata-Mu Tuhan. Haleluya. Glory. Kita bangkit berdiri. Dan naikkan pujian kekuatan di hidup. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Bapa Yahweh, dalam Bapa Yahweh. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru berharap dalam Bapa Yahweh. Ajaib. Ajaib Bapa Yahweh, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Ajaib Bapa Yahweh, ajaib Bapa Yahweh, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Bapa Yahweh, ajaib Bapa Yahweh, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Katakan ajaib, ajaib Bapa Yahweh, Engkau sungguh ajaib. Bapa, dalam keadaan kehidupan kami, Engkau sanggup mengubahkan kehidupan kami.
kehidupan keluarga kami. Bapa, Kau sanggup mengubahkan menjadi indah dalam pemandangan hidup seluruh hidup kami, Bapa. Engkau yang mengubahkan kami indah dalam pemandangan. Ajaib Bapa Yahweh, ajaib Bapa Yahweh, penuh kuasa, sanggup pulihkan keluarga keadaan, pulihkan antara orang tua dan anak, dalam antara suami dan istri, pulihkan keadaan kami, Bapa Yahweh, agar kami berada di dalam lautan bawah tiang awan dan tiang api. Haleluya Bapa. akan goyang selamanya, tak akan goyang selamanya. Haleluya. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh Tuhan kami, Raja segala raja. Engkau Bapa yang menilik seluruh penduduk bumi, umat yang Kau ciptakan ada dalam pandangan-Mu. Bapak Jemaat GPR, haleluya, hari ini ada dalam pandangan-Mu Tuhan. Kami beria-ria bersorak-sorai memuji kebesaran-Mu ya Bapa di hari raya Sukot yang ke-8 ini Bapa. Menteraikan kabar-Mu, kebenaran-Mu, ubahkan hidup kami semakin indah dalam pemandangan-Mu. Bapa, biarlah kami umat-Mu ada dalam naungan tiang awan dan tiang api sepanjang hidup kami Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Terpujilah Engkau, terberkatilah Engkau kekal sepanjang zaman ya Bapa. Glory, haleluya. Yang percayakan firman Tuhan katakan amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada. Puji Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan beri persembahan kita buat Tuhan. Di hadapan Tuhan saya undang yang berdoa persembahan untuk memimpin kita di dalam doa. Kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang hidup, yang dahsyat, yang ajaib Tuhan. Sungguh kami berbahagia Tuhan, Kau katakan kami adalah anak-anak-Mu. Kami adalah ahli waris kerajaan-Mu ya Tuhan. Itulah firman-Mu, Kau yang akan terus buat kami naik, tidak pernah turun Tuhan. Pundi-pundi kami akan terus Kau isi ya Bapa Yahweh. Kantong kami terus Tuhan Kau yang isi dengan anggur yang baru Tuhan. Itu adalah janji-Mu, sukacita, kebahagiaan itu menjadi bahagian umat-Mu yang terus berpengharapan kepadamu Tuhan. Bapa, perhitungkanlah kiranya Tuhan setiap hati, setiap pengharapan kami kepadamu Tuhan, sebab kami percaya pengharapan di dalam Kau gak pernah mengecewakan Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah persembahan anak-anak-Mu Tuhan yang kami mau bawa kepadamu. Berkati Tuhan, biarlah semuanya Tuhan untuk puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati apapun yang menjadi pekerjaan tangan kami semua berhasil baik. Engkau yang akan terus mengadakan promosi demi promosi ya Tuhan. Engkau yang terus membuat kami menjadi kepala bukan ekor Tuhan. Anak-anak kami terus diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami alaskan di dalam nama Bapa Yahweh Bishem Yesua. Haleluya. Amin. Sambil kita beri persembahan kita naikkan pujian. Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian
tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Wow, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Wow, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita naikkan dulu satu pujian, pembuat mujizat. Karena kita percaya bahwa tahun ini kita akan melihat mujizat Tuhan. Kita akan melihat mujizat Tuhan. Mujizat itu tidak biasa-biasa. Amin. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Haleluya. Yang kurang percaya dibuat percaya sepenuh. Haleluya. Puji Tuhan. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku.
Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut Selanjutnya yang bersama badai yang mustahil pun terjadi karena kuasamu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Sekali lagi kita katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasamu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, kau pembuat mujizat sejati, kau pembuat mujizat sejati, kau pembuat mujizat sejati, kau pembuat mujizat sejati. Berikan kemuliaan yang meriah buat Bapak Yahweh. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh yang baik. Terima kasih Bapak yang membuat mujizat, yang membelah laut. Sumber dari segala-galanya, tiang awan dan tiang api buat hidup kami. Kami percaya Tuhan, di hari ke-8 ini Tuhan, kami akan menuai semua yang terbaik atas janji-janji-Mu buat hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Lihat setiap hati kami yang mau datang dan mau duduk diam Tuhan, ataupun Tuhan yang sedang bekerja, yang melalui siaran tunda, melalui YouTube nantinya Tuhan, atau melalui siaran langsung Tuhan. Jamah ya Tuhan, jangan lewatkan kami di hari ke-8 ini Tuhan, di mana kami harus melakukan pertemuan kudus. Saatnya kami Tuhan yang berhadapan face to face dengan Engkau Bapa, Raja segala raja, Bapa Yahweh yang kami sembah, Bapa Yahweh yang kami tinggikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa Yahweh yang baik. Ada upah yang besar buat setiap kami, ada rencana yang indah buat setiap kami Tuhan. Saat kami duduk diam dan saat kami naik ke atas gunung kudus-Mu, Engkau yang bekerja, Engkau yang melawat setiap kami. Biarkan Tuhan anugerah-Mu buat hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau bersiapat ya Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, tanggal 20 kemarin Tuhan, kalau Engkau telah melantik presiden kami Tuhan, Bapak Prabowo Subianto ya Tuhan, dan Gibran Rakabuming Raka ya Bapak. Tuhan, kami percaya Tuhan ini pilihan-Mu Bapak. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Indonesia akan maju. Indonesia ada di dalam tangan Bapak Yahweh. Melalui pemerintah yang baru ini Tuhan, bukakan jalannya ya Bapak. Setiap orang yang ingin merusak pemerintahan baru ini Tuhan, ubah hatinya Bapak, agar hatinya menjadi hati yang baik. Tidak ada hati-hati yang jahat ya Tuhan. Biar setiap pemerintahan yang terbaru ini Tuhan adalah keputusan mutlak dari-Mu Tuhan, yang akan membawa bangsa kami semakin dekat dengan Engkau ya Bapa. Jamah bangsa kami Tuhan, berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Biar bangsa Indonesia menjadi biji mata Bapa Yahweh, jadi bangsa kesayangan Bapa Yahweh, seperti Israel ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ada keamanan dan stabilan politik yang baik ya Bapa. Indonesia akan dilawat dan Indonesia akan penuh dengan damai sejahtera-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, dari staf yang dari presiden kami sampai staf yang terendah akan mengikuti perintah dalam satu komando ya Bapa, yang akan membawa Indonesia semakin dekat dengan Bapa Yahweh. Kami juga berdoa ya Tuhan buat setiap jemaat-jemaat kami Bapa, yang sedang mengalami Tuhan kelemahan tubuh. Saat ini Engkau Yahweh Rafa yang kami panggil, Engkau penyembuh buat setiap kami. Setiap sakit di dalam tubuh kami itu akan sembuh. Mulai saat ini kami perkatakan sudah sembuh. Kami percaya Tuhan akan penggenapan janji-Mu
Yahweh Rafa yang menyertai kami, yang akan membuat dan memberikan kami kesembuhan. Engkau El Shaddai yang akan memberikan damai sejahtera buat hidup kami ya Bapa. Begitupun juga Tuhan yang berulang tahun di minggu ini, Bapa jangan tinggalkan hidupnya Bapa. Selalu tempelkan hidupnya dengan hidupnya Tuhan. Biarkan ada anugerah dan perkenanan dari Bapa Yahweh yang maha tinggi di pertambahan umurnya Tuhan untuk jemaat kami ya Bapa. Kiranya Kau yang memberkati berlipat-lipat kali ganda dengan umurnya yang baru ya Bapa. Begitupun juga ya Tuhan, kami berdoa buat Israel ya Bapa. Sekalipun Israel mendapat banyak kecaman Tuhan, kami percaya Tuhan, ada kuasa-Mu dan otoritas dari Bapa Yahweh dari tempat yang maha tinggi yang mengurapi Israel akan diurapi kembali. Yang memberkati Israel akan diberkati kembali ya Bapa. Tidak ada yang bisa merusak Israel Tuhan, umat kesayangan-Mu Bapa. Kami terlalu percaya Engkau adalah tiang awan dan tiang apinya Tuhan. Kau yang akan menuntun kami Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapa. Bapa, buat ibadah hari ini Tuhan, dan jamin setiap kami terutama yang datang kepada-Mu Bapa. Materaikan setiap kami Tuhan, upah kami akan tercatat dalam kerajaan surga. Nama kami akan tercatat dalam kerajaan surga. Dan tidak akan pernah terhapus dari kitab kehidupan-Mu Bapa. Di mana kami mau taat dan datang Tuhan di hari yang ke-8 pertemuan kudus kepada Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa kami yang baik, Bapa Yahweh yang ajaib. Saatnya nanti kami pulang juga Tuhan, lindungi perjalanan kami Tuhan dari tempat ini sampai kami ke rumah kami masing-masing. Dan pertemukan kembali kami Tuhan hari Sabat-Mu ya Bapa. Saatnya kami datang beribadah dan kami akan nikmati tuayan demi tuayan dari nama-Mu Bapa Yahweh. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa dan permohonan kami Tuhan, doa syafaat kami Bapa. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Bapa Yahweh dahsyat, Bisem Yeshua Masia yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa Yahweh lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beri takkanlah semua perbuatanmu, dipuji hatiku Yahweh, Tuhanku yang mulia, juga ku beri takkanlah semua perbuatanmu. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia, Tuhan pencipta alam semesta raya, yang memandang kami saat merayakan Sukot hari ke-8 ini. Berbahagialah umat-Mu yang datang memenuhi panggilan-Mu ya Bapa ya hari ini Tuhan. Diberkatilah umat-Mu ini masuk ke tempat ini Bapa, baik-Mu Tuhan. Diberkatilah mereka sebentar keluar dari tempat ini Bapa. Engkau menjaga, melindungi kami, menundungi kami dengan tiang api dan tiang awan. Sepanjang hidup kami menjalani di tahun 5785, Bapa Yahweh menyertai kami. Terberkatilah Engkau Bapa oleh umat yang mencintai, mengasihi Engkau, yang tunduk kepada Torah Bapa. Bapa Yahweh, Engkau akan memberkati air roti makanan minuman kami. Bapa akan menjauhkan dari segala penyakit. Bapa akan memberikan umur yang panjang. Bapa akan berikan nasib mujur dan keberuntungan. Demi nama-Mu ya Bapa Yahweh Tuhanku, terjadilah, terjadilah, terjadilah dalam hidup kami. Glory, haleluya. Saudara yang kasih, angkat tanganmu kepada Bapa Yahweh, terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Yefariha Yahweh fish mereka Yair Yahweh fanai faleka vihunika Yisha Yahweh fanai faleka viyasim leka shalom. Amin. Abi Todaraba. Abi Toda Raba. Abi Toda Raba. Afindus Yeba Syamai Andi Toda Raba. Amin. Amin. Sahabat Gadol, sahabat Shalom, saudara Syabat semua. Gadol, syabat. Haleluya, haleluya. Haleluya.